Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini terkait dengan Hasan Nasbi ungkap pendukung Anies, ladani taruhan Alphard soal tiket capres. Dia mengatakan bahwa Anies tidak mungkin jadi presiden dan tidak punya tiket. Lalu dibantah oleh pendukung Anies. Bahkan ini menjadi trending topik. Mari kita baca komentar-komentar para netizen. Ini ayo kita sebagai pendukung tak akan mundur selangkah pun demi presidenku. Menjadi seorang pemimpin identik dengan menjadi diri sendiri. Justru kesederhanaan itu dan juga sesulit itu, tapi seorang Bapak Ganjar Pranowo bisa mewujudkan tulus, sederhana, merakyat, jujur, dan adil. Oke, mari kita dengarkan yang ini. Karena siapa dulu besok pas ulang tahun Jakarta, jadi sepanjang hari. Iya. Kalau tidak bisa, insya Allah. Terima kasih. Itu mari kita baca. Haha, orang Anies itu cerdas. Statementnya seperti buzzer ketimbang founder lembaga survei yang pasti punya pendidikan lumayan tinggi. Insya Allah Anies Rashid Baswedan for Presiden 2024. Apapun bacotmu, insya Allah kami tambah bersemangat menjadikan Pak Anies Baswedan Presiden RI di 2024. Amin ya rabbal alamin. Selamat buat Wan Abud atas penghargaan sebagai Bapak Politik Identitas Indonesia. Hanya pilihan tanpa dia golput, hayo kumpul pendukung calon ini. Biar mereka tahu hanya dua orang ini yang pantas jadi senyumku membuatmu tergila. Jangan lupa Pak Anies Presiden 2024, pinter, tegas, contohnya sudah banyak. Jadi begini, bahwa dari beberapa komentar-komentar ada yang pro dan ada yang kontra terhadap Anies Baswedan. Tapi yang saya yakini bahwa insya Allah Pak Anies punya tiket untuk menjadi presiden. Ketika Nasdem, Demokrat dan PKS berkoalisi, itu kemungkinan Anies yang diusung. Maka di sini yang kemudian ini adalah politik. Politik itu cair, tidak bisa menentu. Bahkan yang masuk survei pun belum tentu dia punya tiket. Karena apa? Karena sama sekali tidak punya partai. Ganjar juga tidak punya partai. Terus kemudian Anies juga tidak punya partai. Erick Thohir juga tidak punya partai. Hanya Prabowo satu-satunya orang yang selalu tampil, yang selalu muncul di survei-survei itu. Mari kita lanjutkan lagi. Dari sekian calon yang cocok memperbaiki sistem Indonesia ini adalah Pak Anies. Yang lain hanya tahu menjelek-jelekkan Pak Anies, selalu membalas dengan karya. Betul sekali, buat Pak Anies jadi capres banyak tantangan, bukan karena kapasitas beliau di bawah capres lain. Bahkan bisa dikatakan beliau adalah capres terbaik saat ini. Tapi banyak yang tidak rela kalau beliau memimpin Indonesia, khususnya kalau oligarki. Biarpun saya orang Kalimantan, tapi saya bangga melihat cara kerja kepemimpinan Pak Anies. Orang seperti beliaulah yang patut kita dukung. Ya, ada yang mendukung Pak Anies, ada yang tidak. Itu bermacam-macam sekali. Menurut saya pergantian presiden secara normal itu tergantung suara rakyat. Masalahnya apa? Pemilu 2024 akan jurdil. Saya ragu alasan sederhana penyuap KPU pemilu tahun lalu, Harun Masiku dari petugas partai PDIP masih buron belum ditangkap. Saya khawatir itu bisa ditiru KPU sekarang. Saya yakin Bapak Anies Rashid Baswedan akan didukung oleh partai yang berakal sehat untuk menjadi RI. Ya belum tentu juga. Mungkin yang digadang Anies maju pilpres, mungkin yang namanya politik bisa cair atau tidak. Beliau telah berguru dengan si potong kuping. Moga saja kupingnya benar-benar kena potong oleh azab. Saya warga Bekasi, tetangga dekat DKI, bisa melihat dengan jelas prestasi Pak Anies. Sehat selalu Bapak, calon kuat Presiden NKRI. Kalau 2004
kisi-kisi ini jadi nyata. Kami siap memenangkan Anies AHY. Terbaik yang dimiliki Anies Baswedan. Jika misalkan ucapan Anda itu Jika misalkan ucapan Anda itu dengan keadaan sadar, maka tak akan terjebak. Justru sebaliknya, beliau Pak Anies akan menjadi presiden mendatang dengan segenap rakyat yang memilihnya. Satu kata atau catatan yang harus kita ingat yaitu beliau sosok pemimpin dan maaf bukan pemimpin. Mengapa dia katakan demikian? Karena jiwa dan raganya amanah untuk rakyat, justru yang benar maka benar dan justru yang salah maka salah. Memang ini nih sok pemimpin. Jadi itu para komentar-komentar para netizen. Yang saya ingat bahwa dari pro dan sampai kontra ini sering membuli Pak Anies. Seakan-akan orang ada yang hanya ikut-ikutan, terus berkomentar, terus kalau ini salah ya salah, hal seperti itu. Tapi melihat bahwa Anies dan siapapun itu adalah anak bangsa yang perlu diapresiasi daripada orang-orang yang hanya nyinyirin saja. Mari kita baca bagaimana beritanya. Ini Hasan Hasbi ungkap pendukung Anies ladani taruhan Alphard soal tiket capres. Founder lembaga survei Sirus Network Hasan Hasbi memprediksi Anies Baswedan tak akan mendapatkan tiket capres 2024. Hingga berani bertaruhan Alphard, Hasan Hasbi mengaku ada pihak yang siap meladani untuk bertaruhan Alphard. Lalu siapa yang berani meladani taruhan Hasan Hasbi? Hasan menyebut pihak yang berani meladani taruhan adalah pendukung Anies. Diberitakan sebelumnya, Hasan Hasbi memprediksi Anies Baswedan tidak akan mendapat tiket capres 2024. Hasan Hasbi bahkan berani bertaruh Alphard karena yakin akan prediksinya. Hasan juga memaparkan analisis yang kemudian berbuat prediksi bahwa Anies tak akan mendapat tiket capres 2024. Baca analisis Hasan Hasbi dengan mengklik di bawah ini. Ya, itulah kesimpulan kami adalah belum tentu orang yang melakukan ini. Banyak setiap momen-momen pilkada atau pemilihan presiden banyak yang berkomentar seperti itu, potong leher, potong kuping, potong apa dan sebagainya. Tapi intinya bahwa siapapun yang maju itu adalah anak bangsa yang harus kita dukung bersama. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe.